Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionysius Bulanlitak, Prodi PPKN. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan penting komunikasi politik dalam negara. Secara sederhana, komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor politik kepada pihak lain atau publik. Merujuk pada paradigma Harold Laswet, komunikasi politik dapat dibeda melalui formular dasar, yaitu siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, pada siapa, dan dengan efek apa. Adapun peranan penting politik dalam struktur negara tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya sirkulasi informasi yang sehat. Komunikasi politik memainkan peran makro dalam menjaga stabilitas dan dinamika sosiopolitis sebuah negara melalui 5 fungsi utama. Yang pertama, sosialisasi politik dan integrasi nilai negara. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah negara mempertahankan integritas dan konstitusi. Nilai-nilainya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui komunikasi politik, secara menanamkan ideologi dasar, misalnya Pancasila di Indonesia, konstitusi, hukum, serta norma-norma kultural yang disepakati. Proses ini dilakukan secara struktural melalui institusi pendidikan, upacara kenegaraan, maupun pesan-pesan persuasif dari para pemimpin nasional. Tanpa sosialisasi yang efektif, sebuah negara akan kehilangan kohesi sosial dan identitas nasionalnya. Yang kedua, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Dalam sosiologi politik, Garbier Almond, masyarakat memiliki berbagai macam tuntutan dan kebutuhan. Komunikasi politik berfungsi sebagai saluran artikulasi, yaitu wadah bagi rakyat untuk merumuskan dan menyuarakan aspirasi mereka. Misalnya, keluhan tentang fasilitas kesehatan atau tuntutan kenaikan upah buruh. Aspirasi yang bersertakan ini kemudian masuk ke tahap agregasi, di mana partai politik atau perwakilan rakyat mengelola, menyaring, dan menyatukan tuntutan-tuntutan tersebut menjadi program kerja politis yang konkret atau rancangan undang-undang untuk diserahkan kepada eksekutif. Ketiga, pembentukan opini publik dan legitimasi kekuasaan. Setiap kebijakan ini diambil oleh negara, seperti kenaikan pajak, pembangunan infrastruktur, atau pengesahan undang-undang baru, membutuhkan persetujuan publik agar dapat berjalan efektif. Disinilah komunikasi politik berperan membentuk opini publik. Pemerintah akan menggunakan strategi komunikasi, konferensi pers, dan diplomasi publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut diambil demi kesejahteraan bersama. Keberhasilan proses ini akan melahirkan legitimasi, yaitu pengakuan dan kepatuhan sukarela dari rakyat terhadap otoritas pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.